Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doanya? Silakan maju. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, sebelum kita siap belajar, mari kita absen dahulu. Ada yang nggak datang? Absen dulu ya. Karina Angelika, Salsabila Jahra, Rahmadina, Naufal Arka, Anissa Jahra, Abdul Wardana, Rahmadini, Khairul Fatimah Fauk, Zakira Juanita Jahran, Rizky Ardiansyah, Ayu Atika Fatwa, Raisa Bella, Muhammad Kenzi. Ada yang belum panggil? Nggak ada ya? Nah, sebelum kita memulai belajar, Tuh. Hafiz, kenapa dia nggak hadir? Nah, kita doakan moga cepat sembuh ya, supaya bisa hadir kembali ke sekolah. Sekarang udah siap kita belajar? Iya, coba cek dulu kerapiannya. Bajunya, kursinya dirapikan dulu. Nah, tengok ada sampah-sampah yang putih.
Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Iya, biar lagi semangat. Kita yel-yel. Ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Iya. Nah, Ibu ingin berpesan kepada anak Ibu semuanya, belajar adalah kunci dari kesuksesan. Belajar itu nggak mesti harus di sekolah. Di sekolah. Di mana kita itu belajar? Di rumah pun bisa, di lingkungan bermain pun bisa, ya kan? Nah, kenapa? Karena belajar itu perlu, ya kan? Nah, ingin sukses semuanya? Ingin seperti Ibu? Iya, jadi kalau ingin seperti Ibu, maka harus apa? Rajin belajar, ya. Baiklah, oke nak. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pentingnya kesehatan. Nah, siapa yang masih ingat tentang pentingnya kesehatan? Apa aja? Ayo. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Nah, apa dia yang pertama? Cuci tangan sebelum makan. Cuci Tangan sebelum makan. Iya, cuci tangan sebelum makan. Bagus. Yang kedua, ada lagi? Mandi 3 kali sehari. Iya, bagus. Mandi 3 kali sehari. Terus ya. Ada lagi? Cuci kaki dan gosok gigi sebelum tidur. Iya, bagus. Cuci kaki dan gosok gigi sebelum tidur. Ada yang nggak cuci kaki rupanya sebelum tidur? Nggak ada ya kan? Iya. Cuci kaki dan apa tadi? Oh iya, gosok gigi sebelum iya. Nah, jadi ini materi yang lalu ya. Jadi sekarang masuk dah pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ya anak-anak. Ya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kali ini melalui mengingat. Apalagi nih? Pengalaman pribadi beserta didik dapat Iya, rasanya terkait pengalaman pribadi dengan suara keras. penekanan intonasi. Iya, bagus. Ini terus melalui membaca ulang apa? Pasang tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengkaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Menuliskan huruf pada unsur Nama pada kalimat. iya, berdiskusi. Identifikasi informasi pada sebuah bacaan. Bacaan, terus menulis temuan sehari-hari, menulis kalimat dengan tanda titik sesuai dengan fungsinya menggunakan spasi antar kata, menulis kalimat dengan huruf kapital pada awal kalimat dan pada unsur nama. Terus alur
pembelajaran kita hari ini. Ibu ada contoh materi kita hari ini. Perhatikan ya. Ini Ibu ada contoh. Nah, ada berapa ekspresinya? 4. Nah, ada 4 ya kan? Ini adalah ekspresi. Ekspresi apa yang pertama di sini? Marah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Terkejut. Yang marah ini apa yang menyebabkan kita bisa marah? Iya, nggak diajak bermain. Ada lagi? Selain tidak diajak bermain ada lagi? Nggak dikawal sama temannya mau juga marah ya kan? Gimana? Apa lagi? Nggak dikasih uang jajan marah nggak? Marah? Marah ya kan? Iya. Baru yang ini apa? Sedih. Kenapa bisa sedih? Apa penyebabnya? Iya lagi. Kenapa sedih? Nggak diajak. Iya, nggak diajak bermain. Nggak diajak apa lagi? Nggak diajak pergi jalan-jalan ya kan? Iya. Ini apa tadi? Yang ketiga. Senang ngapain? Dapat hadiah. Jadi kan di rumah dikasih uang jajan. Senang ya kan? Iya. Ayah nggak senang kan dikasih uang jajan? Iya, kasih uang jajan sama mamanya jadi senang. Jadi yang ini apa? Kenapa terkejut? Apa penyebabnya? Iya, ada peti menyambar. Apa lagi? Terinjak sesuatu yang nggak kita lihat ya kan? Nah, tiba-tiba kita terinjak, oh terkejut ya kan? Ada lagi? Iya, mendengar ledakan ya. Nah, jadi paham ya? Jadi paham ya ekspresi yang 4 ini ya? Penyebabnya kamu udah paham ya? Ya. Setelah memperhatikan gambar tadi, Ibu mau bertanya. Nah, bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah? Nah, bagaimana menunjukkannya rasa marah? Bisa berteriak. Oh, bisa berteriak sekuat-kuatnya ya. Apalagi? Cemberut. Ada lagi? Menangis. Menangis. Ada lagi? Membanting barang. Membanting barang. Kalau marah, kita banting barang. Itu mengekspresikannya ya kan. Oh, berarti siapa ini si Anu ini marah dia ya kan. Kenapa dibantingnya bahannya ya kan? Nah, jadi cara menenangkannya ada? Ada yang tahu bagaimana cara menenangkannya kalau kita sudah marah? Iya, apa yang pertama? Tarik nafas pelan-pelan. Iya, sudah marah ya kan? Untuk menenangkan pikirannya kita harus duduk tenang dulu. Sudah duduk tenang, tarik nafas dalam dalam. Ada lagi? Kalau minum air, minumlah air supaya tenang. Ya, udah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ya. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lina di online Classroom Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia bab 1 mengenai mengenal perasaan. Di halaman 6-11 kita akan membahas Mimi marah. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Sebelum kita mulai, Karina mau menginfokan kalau adik-adik tertarik untuk les bahasa Inggris bersama Karina, boleh tanya-tanya dahulu lewat DM IG atau bisa lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya, bisa dicek dulu ya.
Nanti linknya udah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Nah, kita akan siap-siap belajar. Kita akan membaca Mimi Marah. Amati judul cerita dan gambar di atas. Menurut kalian, mengapa Mimi marah? Simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Sesudahnya sampaikan pendapat kalian. Nah, adik-adik coba lakukan seperti Mimi di halaman sebelumnya. Ya, badannya seperti ini ya. Lalu tangannya diremas-remas, lalu teriak, ya, lalu mukanya juga tegang seperti ini. Lalu setelah itu coba lemaskan badan adik-adik, tangannya jangan mengepal seperti ini dan mukanya dibikin santai lagi. Nah, menurut adik-adik, keadaan mana yang lebih nyaman bagi tubuh adik-adik ketika sedang marah atau tidak? Tentunya ketika kita tidak sedang marah ya. Nah, kita akan membaca cerita ini ya. Jadi ternyata ini adalah penyebab Mimi marah. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Nih, mereka berebut ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Kita lihat di sini N pada kata namun adalah kata pertama dalam kalimat. Ya, jadi N-nya adalah huruf pertama dalam kalimat harus besar. Lalu contoh yang kedua, M pada kata mereka di kalimat kedua, ini adalah huruf besar juga. Ya. Lanjut ceritanya, Mimi kesal sekali. Kesalnya karena bonekanya rusak ya. Dia masuk ke kamarnya, Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Coba lihat, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan ya. Ya, semuanya ada kalimat titik. Kemudian, ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf, kemudian mereka bersepeda bersama. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita menemukan kosakata baru, yaitu yang pertama mengalah, memperbaiki, dan lega. Kira-kira artinya apa ya? Kalau menurut definisi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Karina lihat dari KBBI online dengan websitenya ini, mengalah itu artinya tidak mau mempertahankan haknya. Lalu memperbaiki, membetulkan kerusakan, lega, berasa senang, tentram, tidak gelisah atau khawatir lagi. Nah, sekarang kita berlatih menggunakan kosakata baru. Dari 3 kosakata tadi, mana yang cocok untuk ketiga soal ini? Yang nomor 1, Ibu membantu Vero ... buku yang sobek. Apa yang baca di sini? Kira-kira apa ya jawabannya? Iya, Yaitu memperbaiki. Karena sobek jadi kita membetulkan kerusakannya ya, yaitu memperbaiki. Nomor 2, Risa sering ... saat bermain dengan adiknya. Jawabannya mengalah. Yang ketiga, Roni merasa ... karena penilaian harian sudah selesai. Nah, jawabannya adalah lega. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bareng Karina untuk bahasa Inggris, bisa tanya-tanya di IG atau cek formulir pendaftarannya, linknya sudah ada di kolom deskripsi ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton. Sudah menonton video. Tadi apa yang kalian lihat? Berarti kalian sudah memahami tentang pelajaran kita hari ini, ya kan? Pelajaran tentang apa? Ekspresi. Ekspresi apa? Marah, sedih, apa lagi? Apa lagi? Iya, terkejut. Dan penyebab ekspresinya sudah paham ya kan? Cara mengendalikannya artinya apa? Kalau kita sedang marah, seperti apa cara supaya kita bisa tak marah lagi, ya kan?
Oh, dengan cara duduk, tarik nafas, ya kan? Boleh juga minum, ya kan? Ya. Oke semuanya, karena sudah paham, Ibu akan memberikan tugas LKPD yang mana tugas ini dikerjakan secara bersama-sama. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya ya. Ibu beri waktu 20 menit ya. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit. Kerjakan dari sekarang. Ya, dari sekarang. Kalau yang belum paham dan tidak mengerti boleh bertanya. Nah, tulis di sini namanya sini. Ini ini ya. Ya. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit. Ayo, ayo.
Apa itu? Ya, masih ada lagi waktunya. Lanjutkan. Udah siap belum? Iya, lanjut yang mencari nanti.
Udah siap loh. 5 menit lagi ya, maksudnya 5 menit lagi. Ayo, ayo, ayo. Udah selesai? 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ayo, ayo, 2 menit lagi. Dari perhatikan kembali. Tahu ada yang salah, diganti lagi. Tahu kurang tepat jawabannya ya kan? Ya, boleh diulangi lagi biar pas.
Masuk, Pak. Ya, ada yang siap loh. Udah selesai semuanya? Ya, udah selesai kan? Masih semangat? Masih semangat? Iya, bagus. Ya, lebih semangat lagi. Mari kita yel-yel. Sebelum mempresentasikan hasil presentasi, kita yel-yel. Sekali lagi ya. Iya, silakan berdiri. Iya, berdiri. Harus sesuai kelompoknya, sesuai kelompoknya. Maju ke depan. Tiga. Lagi ya, lagi biar semangat ya. Ayo kita ulangi sekali lagi. Iya. Iya. Semakin ke depan. Dan sekarang kita mempresentasikan hasil kerja kita masing. Mana dari kelompok satu?
Iya, tadi ada teman bermain. Yang ketiga. Iya, mendapat hadiah dari ibu. Nah, iya, kelompok lain. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan jawabannya? Sudah ada? Iya, boleh kembali ke tempat duduknya. Iya, tepuk tangan. Sekarang maju kelompok dua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ekspresi marah harus menurut. Jawabnya diganggu oleh kakak. Nah, diganggu oleh kakak. Terus? Dua perasaan sedih ataunya tidak diberi. Nah, kedua perasaan sedih. Tadi kasih jajan katanya sama ibu. Terus? Tiga perasaan gembira atau senang. Ya, perasaan senang atau gembira. Menyebabkan mendapatkan kabar baik dan mendapatkan nilai bagus di sekolah. Dia mendapat kabar baik atau mendapat nilai bagus di sekolah. Di sekolah. Terus? Perasaan terkejut atau kaget. Menyebabkannya mendengar suara-suara balon meletus dan mendapat kabar baik. Ya, perasaan kaget. Kenapa kaget katanya? Mendengar balon meletus. Ya kan? Jadi kaget. Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang mau mengomentari dari kelompok dua? Ada yang mau menanggapi? Ya, bagus. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Ya, sekarang masuk kelompok ketiga.
situasi tersebut. Selain itu, siswa dilatih untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara baik dan tepat, serta belajar menghargai, menghormati perasaan orang lain, dan membangun hubungan sosial yang positif, dan meningkatkan empati dan mengelola emosi secara sehat sejak usia dini. Nah, jadi kan kamu sudah paham emosi apa aja dan sudah mengerti cara menanganinya. Kalau emosi marah dia seperti apa penyebabnya, seperti apa mengatasinya, semua sudah paham. Terkejut sudah paham juga ekspresinya seperti apa, ya kan? Iya. Nah, Ibu akan memberikan tugas evaluasi kita. Kumpulkan esok hari anak-anak. Iya. Ya. Nah, ya. Besok hari kumpul ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita lanjutkan ya anak-anak. Masih semangat? Masih semangat? Iya, untuk lebih semangat lagi, mari kita lihat dahulu. Kepo pintar. Kepo pintar. Semangat. Rajin, cerdas, ceria. Oke. Pembelajaran kita selesai ya anak-anak. Mari kita berdoa. Siapa yang memimpin doa kita? Silakan maju. Nah, silakan. Kita boleh pulang. Silakan bersiap-siap dulu. Simpan bukunya. Mari